Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita. Pada kesempatan kali ini kita sampai di Matius pasal 21 ayat yang pertama hingga ke-17. Maka mari kita terlebih dahulu melihat ayat Alkitabnya. Matius 21 ayat yang pertama hingga ke-17 berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota Betania dan bermalam di situ. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini di dalam perikop Matius 21 ayat yang pertama hingga yang ke-17, ada dua perikop yang dikelompokkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Perikop pertama disebut dengan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, atau yang mungkin lebih dikenal dengan kita yang disebut dengan Yesus masuk ke Yerusalem dan disambut dengan sorak-sorak dan juga ranting-ranting pohon palem.
Perikop ini biasanya kita merayakan di kalender gereja yang disebut dengan Minggu Palem atau Palm Sunday. Lalu perikop yang kedua yang tercatat di Matius, setelah Yesus masuk ke Yerusalem diikuti dengan Yesus menyucikan bait Allah. Nah, maka mari jemaat Tuhan kita akan melihat perikop demi perikop tersebut. Perikop yang pertama, Yesus dielu-elukan di Yerusalem, yaitu ayat yang pertama hingga yang ke-11. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, jika Galilea adalah tempat di mana Yesus menyatakan identitas kemesiasannya dan juga misinya, maka Yerusalem adalah tempat pernyataan finalnya, yaitu tujuan dia datang ke dunia. Dan ini dinyatakan finalnya itu di Yerusalem. Jika di ayat sebelumnya tercatat bahwa Yesus berada di Yeriko, ya, di pasal 20 ayat 29, maka sekarang dia beserta murid-muridnya dan juga beberapa yang lain melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Dan di dalam perikop ini itu konteksnya Yesus dan juga murid-muridnya dan beberapa pengikutnya itu sedang tiba di Betfage. Nah, jemaat Tuhan, perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem itu jaraknya kurang lebih 15 mil jauhnya. Dan jalannya adalah jalan yang mendaki dan melewati Bukit Zaitun. Sebagaimana yang tertulis di ayat 1, 2, 3 kan. Jadi perjalanan ini dari Yeriko ke Yerusalem yang berjarak kurang lebih 15 mil ini akan memakan waktu sekitar 6-8 jam dengan berjalan kaki. Nah, Yesus dan para murid-muridnya ini mempunyai keinginan supaya bisa tiba di tempat tujuan sebelum malam. Paling tidak mereka akhirnya bisa tiba di Betfage sebelum malam. Kenapa? Karena kondisi jarak antara Yeriko dan Yerusalem itu perjalanan mendaki dan berbukit, dan kondisinya adalah seperti padang gurun yang kering dan juga punya resiko perampok yang sangat berbahaya. Mungkin jemaat Tuhan mengingat sebuah kisah yang diceritakan Yesus, ada seseorang dirampok ketika dia berjalan dari Yeriko menuju ke Yerusalem. Jadi maka Yesus dan para murid-muridnya ini ingin tiba sebelum malam, ya, dengan kondisi kemanusiaan Yesus dan juga para murid-muridnya agar aman dan tidak mengalami gangguan atau ancaman bahaya. Nah, perjalanan tersebut yang melewati Bukit Zaitun melewati juga tempat yang bernama Betania. Gitu ya. Dan Betania ini akan disebut juga tempat di mana Yesus tinggal di masa minggu terakhirnya atau minggu puncak sebelum nanti Yesus disalibkan, mati, dan bangkit. Beberapa penafsir memperkirakan bahwa Yesus dan pengikutnya itu tiba di Betania pada Jumat sore menjelang akan Sabat, yaitu istilah Sabat kita kenal di dalam kalender kita adalah Sabtu. Nah, di dalam kalender Yahudi, minggu pagi itu minggu pertama atau minggu kerja. Kalau di dalam kalender modern kita, minggu pertama itu biasanya kita kenal dengan Senin. Ya, tetapi bagi kalender Yahudi, minggu itu adalah hari kerja pertama, jadi hari aktif. Kan? Nah, maka di minggu pagi hari pertama, itu ya perkiraan setelah melewati Sabat, Yesus menyuruh murid ya melakukan persiapan untuk masuk ke Yerusalem. Nah, di dalam ayat yang pertama hingga yang ke-7 ini, Betfage itu adalah kota sekitar daerah Betania. Yesus menyuruh 2 muridnya untuk mendapatkan keledai betina beserta anaknya. Sementara kota Betfage itu, jemaat Tuhan, mempunyai arti rumah dari tunas ara. Ya, kita lanjut. Di masa-masa akhir pelayanan Yesus di dunia, Yesus semakin jelas menyatakan akan siapa dirinya.
Tidak hanya kepada para murid-muridnya, namun juga kepada seluruh bangsa. Nah, maka kejadian ini terjadi di minggu menjelang Paskah bagi umat Israel, di mana kerinduan akan datangnya Mesias menjadi suatu harapan dan kerinduan yang sangat amat dirindukan oleh bangsa Israel, yang tidak hanya tinggal di Yerusalem, namun juga para peziarah yang datang dari diaspora atau dari daerah-daerah sekitar dari Yerusalem, itu mereka datang menuju ke Yerusalem menjelang Paskah untuk merayakan Paskah. Sebagaimana kita ketahui, bagi umat Israel Paskah itu berbicara mengingat ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, ya. Malam terakhir mereka merayakan ritual roti tidak beragi, lalu mengoleskan darah anak domba itu di palang pintu. Nah, peristiwa ini malam sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, peristiwa itu yang dikenal bagi mereka adalah persiapan Paskah. Jadi setiap tahun bangsa Israel itu merayakan Paskah untuk mengingat bahwa bagaimana Allah telah membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, maka Matius mencatat peristiwa ini di dalam Matius 21, lalu diikuti terus nanti sampai puncaknya adalah penyaliban dan juga kebangkitan Yesus. Semua itu mencatat untuk menggenapi firman yang disampaikan Nabi, ya, di dalam ayat yang keempat, yaitu nubuatan Nabi Zakaria. Saudara nanti bisa bandingkan di dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9. Nah, jemaat Tuhan, peristiwa Yesus memasuki Yerusalem dengan menggunakan keledai ini merupakan penggenapan dari nubuatan Zakaria di pasal 9 ayat 9 tadi tentang bagaimana Tuhan berperang melawan bangsa-bangsa dan membebaskan umatnya. Dan peristiwa Yesus masuk dengan menunggang keledai menggenapi nubuatan Zakaria tentang Mesias yang datang membebaskan umatnya. Ini yang menjadi penjelasan awal kenapa orang banyak itu mengelungkan Yesus, ya, ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Karena mereka mempunyai ekspektasi menurut keinginan mereka bahwa Yesus ini sebagai seorang pembebas, Mesias, yaitu pembebas dari penjajahan bangsa Roma dan kemenangan dunia. Jadi konsep Mesias yang ada di orang banyak yaitu bicara tentang seorang pembebas yang membebaskan dari penekanan, tetapi penekanan dari penjajahan bangsa Roma. Jadi hanya mempunyai ekspektasi, pandangan, pemahaman sebatas sekedar fisik dan keinginan mereka di saat-saat itu. Nah, di dalam ayat yang keempat menjelaskan bahwa waktunya telah tiba bagi Yesus untuk menyatakan secara terbuka bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Itu Mesias dari keturunan Daud itu. Ya. Jadi Matius ini menjelaskan di pasal keempat sesungguhnya bahwa waktunya telah tiba bagi Yesus untuk menyatakan tentang Yesus adalah Mesias itu betul-betul secara terbuka bagi khalayak orang ramai. Itu Mesias dari keturunan Daud, seperti yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Saudara, natur nubuatan Zakaria ini adalah juga melihat natur kedatangan Yesus. Ya, jadi ketika Yesus itu datang, sebagaimana nubuatan Zakaria seorang Mesias atau Raja itu datang dengan menaiki di atas ekor keledai, itu memberikan natur gambaran seorang Raja datang membawa damai, bukan sebagai Raja yang datang untuk berperang atau Raja datang dengan kekuatan militer. Pada zaman itu di perjanjian lama, saudara nanti bisa bandingkan dari Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-10 atau 1 Raja-Raja 1 ayat 33. Jadi kuda itu simbol militer atau perang, sedangkan keledai itu simbol damai. Nah, di dalam ayat yang ke-8
kalayak ramai itu menghamparkan pakaian-pakaian mereka di jalan. Ini memberikan gambaran sebuah pengakuan dan penghormatan mereka bahwa Yesus adalah Raja. Dan ketika mereka juga ranting-ranting pohon ya yang diangkat, dan kita kenal di ayat-ayat paralelnya adalah ranting dari palem, itu menggambarkan, menyimbolkan nasionalitas Yahudi dan juga bicara tentang kemenangan. Nah, sambutan mereka kepada Yesus ini ya, di dalam konteks ketika Yesus masuki Yerusalem ini adalah juga ekspektasi mereka kepada Yesus, bahwa Yesus adalah seorang Mesias yang membebaskan Yerusalem dari penjajahan Romawi. Sementara kalau mungkin yang lain, orang-orang banyak yang lain mengikuti kegembiraan dan kegembiraan orang-orang yang ada. Atau dalam bahasa kerennya, banyak orang yang lain juga terbawa dari euforia gitu ya, yang ada banyak orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan Yesus dengan menghamparkan pakaian, membawa pohon palem. Itu mereka juga berekspektasi, mengharapkan Yesus adalah seorang raja yang membebaskan Yerusalem dari pemerintahan Romawi yang pada waktu itu mereka merasa terjajah. Nah, seruan Hosana itu ya mempunyai arti tolonglah. Saudara nanti bisa bandingkan dari 2 Samuel 14 ayat ke-4, 2 Raja-Raja 6 ayat 26. Itu di mana seruan nyanyian Hosana ini sebetulnya mengkaitkan juga kepada Mazmur pasal 113 sampai 118 yang merupakan nyanyian yang biasa dinyanyikan menjelang Paskah. Sebuah nyanyian khususnya nyanyian harapan akan datangnya Mesias, ya, seperti yang ada di Mazmur 118, 19 sampai 29. Nah, saudara nanti bisa bandingkan di rumah. Nah, di dalam ayat yang ke-9, seruan Hosana dan juga anak Daud ini menggambarkan bahwa orang banyak itu sesungguhnya mengenali Yesus itu datang bukan hanya sekedar bicara datang sebagai orang biasa atau penduduk pada umumnya, melainkan sebagai pemenuhan akan nubuatan Zakaria, yaitu Sang Mesias dari keturunan Daud. Dengan harapan, ya, jadi orang banyak itu punya harapan bahwa Yesus akan membawa kemenangan dan kelepasan dari penjajahan. Dari konteks ini adalah penjajahan dari bangsa Roma. Ekspektasi orang banyak, ya, bahkan digambarkan seluruh kota ini ternyata juga membawa sesuatu yang sangat mengganggu para pemimpin agama waktu itu, di mana kehadiran Yesus ini akan mengancam otoritas dan kekuasaan mereka yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dan mereka mengalami ketakutan bahwa kehadiran Yesus ini akan menghancurkan aliansi mereka dengan pemerintahan Roma. Ya. Nah, orang banyak yang menyuruhkan Hosana itu mengharapkan Yesus yang adalah Mesias, tetapi Mesias yang menurut pikiran mereka, bukan? Yaitu secara fisik dan militer, menghancurkan pemerintahan Roma, membawa sebuah kemenangan kekuasaan secara fisik, yaitu merdeka dan menjadi penguasa. Bagi orang banyak bangsa Israel, Yesus ini diharapkan bisa menghancurkan pemerintahan Roma. Tetapi juga bagi para pemimpin agama, kehadiran Yesus ini seakan-akan mengancam otoritas dan kekuasaan mereka dan juga mengancam popularitas mereka. Jika Yesus lebih populer dan mereka kekuasaan otoritasnya akan menjadi hilang. Sehingga apa? Sehingga keuntungan-keuntungan yang biasa mereka dapat itu akan tidak dapat mereka dapat kembali. Namun jemaat Tuhan, ketika keinginan mereka tidak terwujud dan ternyata Yesus tidak membawa kelepasan seperti keinginan mereka
yaitu secara fisik dan militer, maka mereka juga nanti akan berteriak, salibkan dia. Ya, orang-orang yang berteriak hosana hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, orang raja dari keturunan Daud, ini adalah juga penafsir mempunyai keyakinan ini orang-orang juga yang sama nanti akan berteriak, salibkan dia. Kenapa? Karena keinginan mereka tidak terwujud. Yesus tidak datang membawa sebuah kemenangan, keperkasaan fisik dan menghancurkan kekuasaan bangsa Roma, melainkan sebuah kemenangan secara spiritual, kan? Kemenangan bicara dari ikatan dosa. Tapi mereka tidak paham pada waktu itu. Sehingga ketika keinginan mereka tidak terwujud, mereka pun berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Nah, Yesus sesungguhnya tahu ambisi mereka ketika mereka menyambut Yesus masuk ke Yerusalem. Maka kalau kita bandingkan saudara dengan Injil paralelnya Lukas 19 ayat 42 sampai 44, Lukas mencatat Yesus itu menangisinya. Perikop yang kedua di dalam Injil Matius, sekarang kita masuk di ayat yang 12 hingga yang ke-17, yaitu Yesus menyucikan bait Allah. Jadi setelah Yesus masuk ke Yerusalem dengan menaiki keledai dan dieluk-elukan, lalu Yesus menuju ke bait Allah. Dan di dalam bait Allah, Yesus menyucikan bait Allah, itu merupakan sebagai simbol akan penghakiman, ya. Di mana tindakan Yesus ini sesungguhnya membawa juga pertentangan dengan para pemimpin agama. Mereka mengalami kejengkelan. Kejengkelan mereka ini nanti akan berujung pada plot pembunuhan. Yang kita bisa melihat nanti di dalam pasal-pasal selanjutnya, yang dimana puncaknya adalah penyaliban Yesus. Jemaat Tuhan, ini merupakan minggu menjelang Paskah. Maka kita tahu ketika minggu menjelang Paskah, banyak peziarah itu kan datang ke Yerusalem merayakan Paskah sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka ketika banyak peziarah datang untuk merayakan Paskah, maka juga terjadi sebuah transaksi penukaran. Ya, karena mereka membawa mata uang untuk sebagai korban, untuk membeli segala sesuatu. Tetapi menjelang Paskah di Yerusalem memperlakukan mata uang yang resmi, yang layak dan hanya bisa digunakan gitu ya untuk acara-acara Paskah, termasuk juga binatang-binatang korban yang dinyatakan layak. Maka menjelang Paskah, fungsi bait Allah itu seakan-akan berubah dan memang berubah. Yang harusnya bahwa bait Allah itu menyatakan damai sejahtera, menjadi tempat doa dan harapan, berubah menjadi area komersial yang syarat akan praktek-praktek korupsi dan kolusi. Karena terjadi penukaran mata uang, perdagangan-perdagangan binatang-binatang korban, yang dimana ini adalah momen menjelang Paskah gitu ya. Momen yang baik untuk apa? Harga itu dinaikkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi seperti ini itu ternyata kita paling tidak bisa memahami dengan kondisi kita sekarang ini ya. Dengan kondisi seperti ini, beberapa barang itu menjadi langka mungkin, atau menjadi demand-nya tinggi kan. Nah, karena demand tinggi, kadang-kadang harga itu bisa naik tidak karu-karuan. Nah, ini menjelang Paskah, nuansa Paskah, maka ibaratnya itu high season. Maka binatang-binatang korban itu mulai dalam tanda kutip dipropaganda dan dimainkan. Oh, ini tidak layak, oh ini layak gitu ya. Nah, sedangkan yang layak itu akan dijual dengan harga yang tinggi karena demand, kan, jemaat Tuhan. Sebenarnya ketika para peziarah itu datang membawa binatang, mereka akan katakan tidak layak dan mereka akan jual rugi, jual murah. Karena ini permainan-permainan komersial gitu ya, yang tujuannya untuk mencari keuntungan, kesempatan di dalam kesempitan, kesempatan di atas sebuah momen. Mirip dengan hari-hari ini ya. Momen pandemik ini malah dipakai kesempatan untuk bisa mengeruk keuntungan bagi beberapa kelompok orang, bukan menimbun masker lalu menjual kembali dengan harga yang berlipat-lipat mungkin. Nah,
Pada waktu itu praktek-praktek ini juga ternyata didukung di belakang layar para pemimpin-pemimpin bait Allah dan pemimpin agama. Kenapa bisa demikian? Karena kita tahu praktek ini akhirnya bisa berjalan di bait Allah, bukan? Jika tidak didukung oleh pemimpin agama, tentu pemimpin agama tidak memperbolehkan. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Nah, kita bisa tahu politik di belakang itu. Kenapa? Seakan-akan ini terjadi pembiaran. Ya, tentu karena pemimpin-pemimpin bait Allah mungkin juga mendukung praktek ini. Ya, saya juga tidak berani mengatakan keuntungan apa yang mereka dapat. Tetapi paling tidak praktek ini di belakang layar ada juga pendukungnya, yaitu para pemimpin bait Allah dan pemimpin agama. Nah, maka Yesus itu datang ke bait Allah dan memurnikan fungsi dari bait Allah untuk kembali menjadi rumah doa. Yesus mengatakan bukan sebagai sarang penyamun atau sarang sebagai kesempatan, ya, sarana untuk menekan orang-orang yang mungkin menengah ke bawah, mencari keuntungan di atas kesempitan, keuntungan di atas kesulitan orang. Nah, tindakan Yesus menunjukkan bait Allah ini, jemaat Tuhan, diikuti juga mujizat-mujizat yang dilakukan, kan banyak orang-orang buta dan lumpuh datang dan Yesus menyembuhkannya dalam ayat yang ke-14. Maka tindakan ini sesungguhnya untuk mengukuhkan identitas akan dirinya, yaitu dirinya adalah sesungguhnya adalah sang pemilik bait Allah. Siapa sang pemilik bait Allah? Kan sebetulnya Tuhan. Maka dialah yang berhak untuk memulihkan dan menyucikan kembali keberadaan bait Allah, karena sesungguhnya Yesus adalah Tuhan, sang pemilik bait Allah tersebut, bukan orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan keadaan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Nah, sang pemilik bait Allah ini tentu melihat bahwa fungsi bait Allah adalah rumah doa, suatu tempat di mana Allah hadir di dalam kekudusannya, buat tempat yang tidak boleh akhirnya dipakai untuk pencemaran akan kekudusannya, dipakai untuk maksud-maksud, tujuan-tujuan jahat, tujuan-tujuan untuk hanya bicara keserakahan dan keinginan-keinginan daging. Nah, aksi Yesus dan reaksi orang banyak ini tentu juga membuat para pemimpin agama pada waktu itu menjadi jengkel, sebab mereka merasa terancam posisi dan kekuasaan yang sudah mereka rasakan nikmati selama ini. Dan mereka menganggap Yesus sebagai ancaman bagi posisi dan kekuasaan mereka. Nah, kemudian Yesus meninggalkan para pemimpin agama yang mulai jengkel, panas hati dan terancam posisinya ini. Namun mereka tidak berani bertindak lebih dulu karena alasan politik dan ketakutan akan kehilangan simpati dari orang banyak yang mengikuti Yesus dan mengeluh-ngeluhkannya, bukan? Maka di ayat 17 dicatat bahwa Yesus meninggalkan mereka dan kembali ke Betania. Maka kemungkinan besar Yesus tinggal di Betania ini di rumah Lazarus beserta dengan kedua saudaranya, yaitu Maria Marta. Nah, itu Lazarus yang pernah dibangkitkannya. Bandingkan secara peristiwa ini di dalam Injil paralelnya, yaitu Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dan Yohanes 11 ayat yang pertama hingga 44. Nah, maka dari dua perikop ini bicara Yesus memasuki Yerusalem dan dielulukan, dan dilanjutkan Yesus masuk ke bait Allah dan menyucikan bait Allah. Maka apa yang bisa kita pelajari untuk aplikasi dalam kehidupan kita hari-hari ini, yaitu disebut dengan aplikasi masa kini. Peristiwa Yesus memasuki Yerusalem dan diikuti dengan nanti penyalibannya dan juga kebangkitannya, ini sesungguhnya membuktikan, Injil Matius ingin menyatakan dan membuktikan bahwa dialah sang Mesias, sang juru selamat umat manusia. Gambaran Yesus ini digambarkan sebagai nabi, imam, dan raja yang merupakan peran Mesias. Nabi yang perannya menyatakan kehendak Allah. Nah, Yesus datang sebagai nabi bukan hanya sekedar menyatakan kehendak Allah, tapi dialah
juga firman yang telah menjadi manusia. Imam fungsinya adalah mewakili umat membawa korban pendamaian dosa. Nah, Yesus datang sebagai imam, dia membawa korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Raja itu menyatakan kekuasaan dan sebagai pemimpin, dan Yesus hadir menyatakan kekuasaannya juga tetapi secara spiritual, yaitu ketika bicara kerajaan surga. Dan inilah yang mungkin yang belum dapat dipahami orang banyak pada waktu itu. Berpikir Yesus menyatakan kekuasaan secara fisik dan militer. Nah, jemaat Tuhan, Yesus memasuki Yerusalem sebagai raja. Namun bukan bicara untuk membangun kerajaan dunia atau monarki, melainkan membawa pendamaian antara Tuhan dengan manusia melalui kematiannya. Ya. Jadi sebagai raja untuk memimpin manusia dan juga dia yang membawa pendamaian dengan Tuhan melalui kematiannya. Dia menyucikan bait Allah, bukan hanya sekedar mengembalikan fungsi bait Allah dan menyatakan fungsi keimamannya, namun menyatakan bahwa dia adalah sang imam yang akan membawa korban secara final dan sempurna, yaitu dirinya sendiri. Sehingga dengan korban final dan sempurna, yaitu dirinya sendiri, itu yang digambarkan sebagai domba Allah yang sempurna, darahnya tercurah, dan membuka akses secara permanen manusia bisa datang kepada Allah. Nah, dia adalah nabi yang menyatakan kehendak Allah akan penghakiman atas dosa dan anugerah. Di mana Yesus menyatakan kehendak Allah ya dengan dia yang adalah Allah yang hadir sendiri kepada manusia menyatakan akan kehendak Tuhan. Maka kesimpulannya, Yesus adalah betul-betul Mesias yang dijanjikan, yang diharapkan umat manusia, yang dimana dapat memberikan hidup yang baru, atau hidup yang telah mengalami pendamaian dengan Tuhan, sebuah hidup di dalam pengharapan akan kekekalan, meskipun manusia yang mengalami hidup baru ini harus hidup di dalam dunia yang masih harus mengalami kesulitan, aniaya, tantangan, dan ketika hari ini kita harus juga bisa yakin bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat satu-satunya yang sudah memberikan kehidupan baru dalam hidup kita. Namun bukan berarti lalu kita tidak akan mengalami problem selama kita hidup di dalam dunia ini. Hidup baru ini bicara tentang sebuah pengharapan akan kekekalan. Maka saya dan Bapak Ibu Saudari sekalian masih akan bisa menghadapi kesulitan dan kesukaran. Kita hari ini pengikut-pengikut Yesus, percaya Yesus adalah Mesias, bukan berarti lalu kita tidak mengalami kesulitan dengan wabah pandemik. Tetap kita harus mengalami kesulitan sama. Karena bicara Mesias adalah bicara sebuah pengharapan kehidupan baru di dalam kekekalan. Tetapi hidup yang kita jalani sekarang ini masih tetap juga harus menghadapi kesulitan kesukaran. Namun bedanya kita menghadapi di dalam iman pengharapan akan Kristus. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Maka harusnya kita menghadapi dengan damai, dengan sukacita. Tidak dengan kepanikan seperti orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Nah, itulah bedanya antara kita yang sudah mengalami Yesus, yaitu kita meskipun menghadapi kesulitan di hari-hari ini, kita menghadapinya tidak di dalam kepanikan dan kekhawatiran yang berlebih. Kenapa? Karena sesungguhnya kita mempunyai pengharapan pasti, kehidupan baru yang pasti. Bahwa problem kesulitan yang kita hadapi ini tidak untuk selama-lamanya. Dan problem yang kita hadapi ini tidak akan membawa kita kepada kebinasaan kekal. Problem yang kita hadapi ini tidak akan memisahkan kita dari kehidupan baru, jaminan kehidupan baru yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Nah, inilah saudara kesimpulan ketika kita membaca Matius 21 ini. Kita boleh kembali diyakinkan dan diteguhkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang telah
tergenapi itu. Yang kedua, mari kita juga renungkan jemaat Tuhan. Tatkala kita menyerukan hosana, Tuhan tolonglah aku. Ketika kita mengatakan terpujilah nama Tuhan. Apakah kita juga percaya kepada Yesus menurut kehendaknya, ataukah kita sedang membuat image Yesus untuk kepentingan agenda kita? Kita berdoa, Yesus tolonglah saya. Oh, terpujilah nama Tuhan Yesus. Apakah betul-betul kita percaya pada Yesus menurut kehendaknya, atau kita sedang percaya pada Yesus menurut ide kita, menurut keinginan kita, yaitu apa? Yesus, engkau Tuhan jika engkau menuruti agendaku. Yesus, engkau adalah Raja jika engkau melakukan apa yang aku inginkan. Jika tidak, atau jika keinginan kita tidak terlaksana, pertanyaannya, apakah kita masih mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau jangan-jangan kita juga akan berkata salibkan dia, ya, dimana kita bicara salibkan dia, bicara kita akhirnya jatuh dalam dosa, ya, kita lebih akhirnya mengikuti hal-hal dunia, cara-cara dunia, cara-cara yang seakan-akan tidak mengenal Allah. Nah, maka Bapak Ibu saudari sekalian, dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 17 ini, mari kita melihat ketiga kesimpulan ini menjadi perenungan kita di hari-hari ini, terlebih di dalam situasi konteks kita di hari-hari ini. Apakah kesulitan, kesukaran, tantangan yang sedang kita hadapi ini itu tetap membawa kita mengarahkan hati, pikiran, iman kita kepada Yesus dan tetap terus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja yang akan memelihara, menyertai kita? Atau jangan-jangan kita mulai tidak mempercayai karena apa? Karena mungkin kondisi sekitar ini kita merasa keinginan kita tidak lagi terlaksana, kondisi kita tidak lagi nyaman, kita mungkin mulai terancam, kita mungkin mulai sulit dan sukar, dan itu membuat kita mulai meragukan Yesus, dan akhirnya mungkin kita juga sama meneriakan salibkan Yesus, dengan arti akhirnya kita lebih mengikuti cara-cara dunia, akhirnya kita melukai Tuhan Yesus, kita akhirnya mendukakan hati Tuhan Yesus. Nah, maka mari jemaat Tuhan kembali kita diingatkan di dalam hari-hari ini tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara, di hari-hari ini adalah hari-hari Paskah, ya, kita telah merayakan Paskah. Nah, apakah semangat Paskah, makna Paskah itu juga tetap terus bergema di dalam hati dan pikiran kita? Ataukah di hari-hari ini kita malah lebih dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran? Wah, ini virus begini, wah ini kacau, wah ini semakin runyam, wah hari ini kena PSBB dan sebagainya, waduh gimana hari esok, dan itu lebih menguasai kita, membuat kita kalut, dan seakan-akan hidup kita ini hidup seperti tidak ada kepercayaan bahwa Yesus sesungguhnya sudah bangkit. Maka mari dari pemahaman ini kembali kita diingatkan bahwa Yesus sesungguhnya sudah bangkit. Kondisi hari ini sesungguhnya tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari anugerah yang Yesus sudah kerjakan. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Sang Juru Selamat yang sudah menebus saya dan saudara. Ingatlah itu, dan kita biarlah tetap terus teguh berpegang di dalamnya. Nah, jemaat Tuhan, PA ini nanti akan dilanjutkan juga oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto melalui live streaming pada nanti